kembali di Bincang Virtual, pemirsa. Dan ini saya ke Mas Teguh. Mas Teguh tadi seperti dikatakan oleh Pak Derajat, ini kan memang seperti ada belum adanya ilmu baik juga literasi baik kepada terutama kepada orang tua ya, dan juga kepada anak-anak. Kalau banyaknya anak-anak yang sekarang harus belajar di rumah, mereka kan tentu tidak begitu mengetahui juga bagaimana aturan-aturannya juga, kemudian juga apa etika-etika yang harus dilakukan dalam melakukan atau menggunakan internet ini. Bisakah dari negara ini memperketat kendalinya ataupun juga sistemnya ini seperti apa? Baik, jadi untuk konten internet Indonesia menganut model blacklist ya. Blacklist artinya semua konten pada prinsipnya boleh beredar di internet kecuali yang dilarang. Jadi konten tetap akan beredar dulu di internet, kemudian baru disaring, difilter dengan sistem dan laporan dari masyarakat. Beda dengan negara-negara yang otoriter menggunakan metode whitelist. Whitelist itu artinya semua konten itu dilarang kecuali yang diperbolehkan. Nah, dari sisi sistem, pemerintah tidak mungkin menerapkan model whitelist di mana semua konten yang ada di Indonesia sebelum masuk internet dilakukan pemeriksaan atau dites oleh pemerintah. Karena secara tidak langsung akan berdampak pada sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Ada kemungkinan terjadinya abuse of power, ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. Itulah kenapa Indonesia tetap menganut pada model blacklist. Meski demikian, dalam model blacklist ini pemerintah mengembangkan banyak mesin-mesin berbasis artificial intelligence untuk melakukan pencarian secara mandiri dengan kecerdasan buatan untuk mendapatkan konten-konten yang dirasa membahayakan atau negatif untuk masyarakat, terutama untuk anak, misalnya konten pornografi, perjudian, hoax, dan lain-lain. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi regulasi kami juga menyiapkan banyak peraturan dari Undang-Undang ITE, peraturan pemerintahnya, kemudian yang disiapkan sekarang rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu menjadi bagian dari program pemerintah dari sisi sebagai regulator. Begitu, Mbak. Oke, kalau dari Mas Immanuel sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana agar kita tidak menjadi korban kejahatan internet ini. Ya Mbak, kita dari kepolisian ya menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada, selalu bisa dapat mengendalikan diri, agar kita dapat mawas diri terkait apapun informasi, baik itu informasi yang bersumber secara virtual maupun informasi yang bersumber secara audio dari telepon misalnya. Kita dapat bisa mengendalikan diri dan dapat mengetahui modus-modus dari para pelaku yang kiranya kita dapat menjadi korban, sehingga ada upaya-upaya dari kita sendiri, karena di samping literasi-literasi yang ada secara digital maupun informasi-informasi apapun terkait pencegahan dari para pelaku tersebut untuk melakukan pidana, peran yang paling besar adalah diri sendiri. Agar kita dapat selalu memberikan juga imbauan kepada keluarga, teman-teman terdekat, lingkungan sekitar kita yang paling terdekat agar tidak menjadi korban. Demikian, Mbak. Iya, Pak Derajat, ini sebagai penutup apa yang ingin disampaikan agar kejahatan-kejahatan cyber ini tidak semakin bertambah karena juga pandemi masih tetap berlangsung begitu ya? Ya, yang paling besar, yang paling utama harus dilakukan yaitu tadi membuka diri terhadap informasi. Membuka diri terhadap informasi bukan berarti menerima semuanya informasi, tapi direfleksikan kemudian pada diri apa yang dibutuhkan, kan gitu. Nah, salah satunya adalah pengetahuan tentang digital ini. Sekali lagi, teknologi kita tidak bisa membatasi teknologi. Teknologi itu kayak mesin penggilas yang siap menggilas masyarakat dalam kondisi apapun, krisis tidak krisis tetap aja digilas oleh teknologi. Nah, artinya kita harus siap dengan perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan itu harus kita tangkap sebagai suatu hal yang positif yang kemudian bisa bermanfaat bagi kita, kan gitu. Nah, salah satunya tadi menyiapkan konten-konten yang kreatif, menyiapkan konten yang inovatif untuk memberikan pembelajaran pada keluarga, pada masyarakat, pada lingkungan, kan gitu. Nah, itu
yang paling utama harus dilakukan. Yang paling kemudian selanjutnya kita perlu mawas diri dalam konteks bahwa apakah kita perlu tiap hari kan gitu mengkonsumsi ini. Artinya kan apakah kita perlu mengkonsumsi hal-hal yang ada di internet semuanya. Nah, seleksi ini penting kan gitu. Seleksi ini penting sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah kita sendiri yang kita bisa melakukan sendiri? Saya pastikan tidak. Negara sudah membuat kebijakan itu untuk membatasi, bukan hanya melarang, negara melindungi bahkan gitu kan, dengan undang-undang ITE spiritnya ingin melindungi kan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang lebih dekat dari kita, yaitu keluarga, ayah, bunda kan gitu, yang kemudian ketika mereka juga mendapatkan informasi, mempunyai literasi digital yang baik, insya Allah dia menjadi bagian dari proses edukasi itu di level yang paling kecil, yaitu keluarga. Kemudian meningkat pada masyarakat dan sebagainya. Nah, seperti itu saya kira yang paling urgent untuk dilakukan. Iya, dan untuk terkait dengan kejahatan cyber ini kan memang Interpol sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini merupakan angka yang cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini terjadi karena semakin tinggi. Ini untuk pernyataan atau closing statement Mas Teguh, kira-kira apa yang ingin ditambahkan agar masyarakat memiliki bekal juga supaya tindak kejahatan secara cyber ini tidak semakin meningkat? Ya, terima kasih Mbak. Seperti tadi saya sampaikan bahwa internet punya karakter anonymity dan borderless. Pengguna mesti paham bahwa setiap orang bisa menjadi apapun, siapapun di internet. Tapi satu sisi bahwa apapun yang akan kita unggah, apapun yang akan kita lihat sebetulnya di ruang virtual internet, ada jeda waktu. Manfaatkan jeda waktu itu untuk berpikir ulang sebelum kita melakukan klik, atau ngetik, atau share, ataupun mengunduh konten yang ada di internet. Dan selalu waspada bahwa internet selain sebagai ruang yang positif, ada juga yang dimanfaatkan sebagai ruang yang negatif. Jadi tetap waspada dan selalu pikir kembali sebelum membuka atau membagikan sesuatu di internet. Baik, Mas Teguh dan juga Pak Derajat dan Mas Immanuel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Semoga kita juga semakin memiliki bekal atau kesadaran yang semakin meningkat dan semakin bijak dalam menggunakan internet. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, itulah tadi Bincang Virtual. Dan jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder undur diri, terima kasih, sampai jumpa.